Karim. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan. Sebelumnya saya minta maaf karena baru sempat upload video dikarenakan ada suatu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, melanjutkan perjalanan sebelumnya dari Pelabuhan Ketapang, lalu menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, lalu terabas Pulau Bali via jalur selatan, hingga akhirnya tiba di Pelabuhan Padang Bay di ujung timur Pulau Bali, melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam. Ke arah tenggara di Angetelu, Bandung. Abang ya, motor Iya bang, ke lembar berapa bang? 180 per motor. 180. Iya. Jam 4 bisa ya? Ya jam 4. Dia kapalnya Marina Segunda. Apa? Marina. Marina. Iya itu dia. Ini ya? Marina ya itu. Marina Segunda sekarang udah nyandar, tinggal naik aja. Bang Hafid. Ya. Kembaliannya udah ya? Udah. Ini paket kalau Oh ini keberangkatannya nggak ini bang ya? Nggak setiap jam ada ya kalau dari sini? Dia kalau yang sekarang itu ada gapnya dia. Oh. Kalau abangmu yang deketan itu dia jam 11, jam 12, sama setengah 2. Kalau lewat dari itu ada gap 2 jam. 2 jam. Ya, jadi dia dari jam 2 sampai jam 4 dia berangkat lagi. Karena biasanya antara jam setengah 2 sampai jam 4 itu kalau nggak lagi musim liburan agak sepi. Jadi Agak makanya sepi. kapal itu ada gap ya. Iya. Dibarengin sekalian ya 2 jam. Berapa jam bang? Ntar. Kalau untuk perjalanan dia kalau untuk perjalanan dia 4 jam. 4 jam. 4 jam itu standar ya. Kalau misalnya ada bongkar agak lama atau nyandarnya agak lama bisa 5 jam lah paling lama. Itu udah termasuk jam bongkarnya. Jam bongkar ya. Oke. Ke arah tenggara di Angetelu, Padang Bay, Jalan Pelabuhan Padang Bay, lalu belok. Apalagi kalau cuaca buruk bisa lebih lama lagi perjalanan. Bapaknya motor? Iya. Ya. Pinjam KTP SNK Bapak. Bentar ya Bang, masih agak gangguan gini. Iya. Tiket kapal seharga 180 ribuan untuk KM Marina dari Pelabuhan Padang Bay hingga ke Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Dan perlu diketahui panjang kira-kira Selat Lombok yaitu sekitar 60 km dan ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam pelayaran. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin.
inilah suasana di parkiran kapal. Sedikit cukup ramai karena masih dalam suasana libur lebaran. Jam belum apa tuh? Kini arah aja. Nyebrang arah Lombok. Jalan kiri jam. Ayo dulu bayar aja. Ini turun kene nih. Ini cas naik bayarnya. Ya, 1.000 piro ya? Kan. Hitam enggak? Iya. Ya, hati-hati ya. Siap. Jalanannya. Ayo Mas, tak boleh siap. 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 Salam kayak konco ya. Siap. Sering ngomong Amin. ya. Tak kabari. Kalau misalnya arep balik kabari mau ya sungkan ya. Oke. Ya, wis hati-hati. Siap. Ayo Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketinggalan toh? Aman insyaallah. Aman. Oh, suat ya. Ya. Alhamdulillah, saya bisa berkenalan dengan Mas Faiz dan teman-teman kru kapal KM Marina. Saya sangat berterima kasih banyak. Dan singkat cerita, dulunya Mas Faiz adalah seorang anak motor, sehingga dia merasa iba dan merasa kasihan kepada saya, sehingga diberikanlah fasilitas kapal, sehingga saya bisa beristirahat dengan nyenyak dan mengisi tenaga kembali untuk melanjutkan perjalanan di esok harinya. Terima kasih telah dibantu. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang telah diberikan. Ayo Mas. Yo. Ah. Di Pulau Lombok sekitar jam 9 pagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya saya mengisi perut dulu yang telah kosong. Di sini saya sarapan nasi balap tudung, rekomendasi dari Mas Khairul. Hehehe. Terima kasih atas sarannya.
Nah, jarak antara Pelabuhan Lembar hingga ke Kota Mataram sekitar 30 km. Dan akhirnya saya sampai di Kota Mataram. Dan ini adalah Tugu Selamat Datang Kota Mataram, kota dengan julukan 1000 masjid. Di sini saya langsung menuju tempat rujukan di SB, tempat tugasan Mas Fauzi dari Solo, Sukoharjo. Sebelumnya karena ada masalah atau trouble di bagian belakang sepeda motor saya meminta bantuan kepada Mas Torik, anggota dari KMHGL Capture Lombok. Kebetulan karena Mas Torik seorang reparasi kunci, dia menerima panggilan ada seseorang yang kehilangan kunci di tempat pusat perbelanjaan. Di sini kita memperbaiki dulu sebelum membeli spare part. Kelima. Ada yang ngantel itu? Motor gitu. Hah? Di belakang mana? Oh, ada. Ayo, Mas. Iya. Motor sana ada. Betaan. Profesinya tukang kunci, Mas. Oh. Jadi kalau ada yang kehilangan tukang kunci, saya kerjain. Oh gitu. Keren. Ya namanya sambil-sambilan aja kalau teman ada di sini sering orang Kudus. Iya. Terus kemarin ada orang Mojokerto. Mas Bagus namanya, sama orang Surabaya sering di sini. Dia nih. Singkat cerita, setelah memperbaiki sepeda motor, akhirnya saya diajak menikmati sore hari di Kota Mataram bersama Mas Torik dan Mas Fadil. Tepatnya di Pantai Senggigi di sebelah barat Kota Mataram. Perjalanan sekitar 15 menit menuju ke Pantai Senggigi. Pantai Senggigi berada di Lombok Barat. Ya, deretan pantai yang panjang dan banyak turis wisatawan asing yang ada di sana. Pantai dah. Mas Torik. Dari sini saya agak kalau juga orang ke pantai. Nge-es view-nya mantap. Kebetulan di sini juga ada Mas Rian dan Mas Ridwan asal Jawa Tengah, dan kami berempat berencana untuk pergi ke sirkuit Mandalika bersama-sama dan melanjutkan ke desa Sasak Sade Village. Kami berangkat pukul 5 waktu Indonesia Tengah setelah sholat subuh supaya tidak terlalu siang sampai di lokasi, karena lokasi yang cukup jauh, sekitar 50 km. Seperti inilah suasana di pagi hari, sangat asri. Dan ini adalah jalan bypass
menuju ke sirkuit Mandalika. Aspalnya sangat halus, sungguh sangat memanjakan para pesepeda motor. Dan alhamdulillah pagi ini cukup cerah, matahari bersinar dan suasana pagi yang sangat indah. Akhirnya tiba di sirkuit Mandalika. Ini adalah pintu masuk gerbang sirkuit Mandalika. Dan ternyata jika ingin masuk ke dalam sirkuit Mandalika, ternyata kita memerlukan surat izin terlebih dahulu dari instansi setempat. Karena tidak memiliki izin, akhirnya tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya kita hanya bisa berfoto-foto di halaman depan sirkuit Mandalika. Nah, sekedar informasi, ternyata sirkuit Mandalika hingga tahun 2025 ini ternyata sudah 4 kali menggelar event MotoGP, event terbesar yang ada di balap motor. Sekelas Marquez dan Pedrosa pernah adu balap di sini. Keren sekali. Kota Mataram ya. Iya sih. Tapi kalau ada ini festival Ogo. Gimana ora nolak? Lalu ya. Alhamdulillah. Yuh. Munggah mudun cah. Perjuangan. Demi view Mandalika yang ciamik laut. Hasilku nanti ya. kae sirkuit. Ya. Iki 300 iso iki. Iso. 200 kene. Ra salin lho. Tapi ra apa aku. Sembakan tok lah. Kalau Ini terawangan wae kok. iya nek rawane kan mulai Halus. salin sik. Salinku lagi tak jemur. Aku ora. Bawang bahkan. Kowe kok. Tuku klambi. Tuku klambi. Kadane mau tuku klambi Mandalika mau lho. Ya kan balik isih kena. Balik isih kena. Mending tuku Rinjani kan. Nah, saya- aku nang Rinjani. Ora. Aduh. Tapi piro nang regane jare? Ndak ada. 100-an. Selawe. Apik ya bahane? Bonfire distro. Akhirnya kita sampai di Bukit Merese, spot terbaik untuk menyaksikan sunset di Pulau Lombok. Tapi sayangnya kesini saya di pagi hari, karena di sore hari kita ada kegiatan. Mandalika. Kearifan lokal, tolong mancing. Bareng Cak Lek iki. Dipun Cak lanjut terawangan. Insyaallah. Insyaallah. Katek nesek kene. Mau keliling Lombok dulu. Berapa hari sejarah? Saya pendakiannya 3 hari 2 malam. Kita terus sejarah. Oke. Jam 6 sampai situ sederhana jam 6. Jadi lewat perlawanan dulu. Oh, lempar. Dikasih pastikan Apakah zong? jelas. Alhamdulillah. Ikan cana tuh. Gitu.
apik tau channel ini. Tanggal piro ini? Tanggal 16. Masih neng Mandalika, pantai Merese, Bukit Merese. View-nya. Ini mantap pokoknya Cah. Dan gokil. Mancing ngakeh ya. Mancing iwak, mancing ribuan kayak enak kan. Nah, perjalanan dilanjut. Kita akan menuju ke Sasak Sade Village, salah satu desa tradisional yang ada di Pulau Lombok. Alamat. Dan kenalkan, nama saya Ama Andre. Nah, jadi kalau Ama di sini ayah maksudnya. Sedangkan kalau Andre tadi nama anak pertama. Soalnya kalau udah punya anak menikahnya harus ngambil nama anak pertama jadi nama panggilan di sini. Dan ini nama dusun tempat tinggal kami ini Dusun Sade. Ini dusun kami yang paling tertua yang sudah lama dikunjungi sebagai dusun pariwisata. Kenapa? Karena dusun tempat tinggal kami lah yang masih tersisa atau yang masih mau bertahan dengan bangunan rumah orang tua. Dan ini luas perkampungan kami ini kurang lebih dari 2 hektar dan cukup menampung 150 rumah dengan jumlah jiwa yang tinggal di sini kurang lebih dari 700 orang, 700 jiwa. Tetapi kami yang tinggal 700 orang di sini masih satu rukun keluarga karena dulunya masih kebanyakan ngambil nisan suku juga masih sampai sekarang. Bukan tidak boleh menikah sama orang lain, tidak ada larangan juga. Cuman supaya tali kerabatan kami itu tetap nyambung. Itu anggapan orang tua di sini itu makanya masih kebanyakan ngambil dalam kampung menikahnya. Dan kalau cara pernikahan kami di sini, kalau mau menikah sama anak gadis dari dulu sampai sekarang nggak boleh minta izin sama orang tua si gadis pas mau menikah sama anak gadisnya. Malahan marah. Padahal itu lebih baik kan minta izin. Nah, tapi ceritanya begini, kalau minta izin sama orang tua si gadis malahan dianggap tidak menahu adat atau tidak mengerti adat. Itu makanya marah. Nah, tapi cara kami memang pacaran dulu sama si gadisnya, yaitu datang bertamu ke rumah si cewek pada malam hari. Dan waktu pacarannya orang tua si gadis tahu, cuma pas mau menikah tidak boleh tahu. Itu sebabnya kalau udah suka sama si ceweknya janjian pas mau menikahnya. Nah, jadi si cewek kasih alasan ke orang tua supaya dikasih keluar rumah. Jadi alasannya mau ke masjid, mau ke rumah teman, atau mau ke kamar kecil. Nah, karena alasan mau ke rumah teman maka dikasih keluar rumah oleh orang tuanya. Pas keluarnya anak gadisnya langsung diculik lalu dibawa kabur keluar oleh cowoknya. Kemudian disembunyikan di luar kampung di mana tempat yang dianggap aman. Tapi batasnya disembunyikan boleh dibilang 1 malam. Soalnya orang tua si cewek kalau nggak setuju atau nggak rela boleh ngambil anak gadisnya kalau ditemukan pas malamnya diculik. Tetapi kalau ditemukan malam kedua atau malam lainnya sudah tidak boleh diambil lagi. Nah, itu sebabnya mau tak mau orang tua si gadis harus menerima kalau sudah lewat 1 malam. Itu karena ada juga. Nah, jadi kalau agama Muslim semua di sini mas, cuma masih campur dengan adat tradisi kami yang masih kental sampai sekarang. Dan miliknya pun saya ciptakan bukan dulu. Ini masnya kalau mau nyulik di sini bisa saya bantu. Nah, saya pun juga sering bantu teman nyulik mas. Ya soalnya amannya harus dibantu 2 atau 3 orang. Karena orang lewat saja nggak boleh tahu, apalagi orang tuanya si gadis. Itu makanya harus dibantu 2 atau 3 teman. Nah, jadi saya sering bantu teman. Dan masnya juga bisa saya bantu juga di sini kalau mau nyulik ya di sini. Ya gitu adalah cara pernikahan kami di sini. Dan masnya sekarang kita beralih supaya tahu ini bangunan Brugak Sekenam. Brugak itu nama bangunannya ini mas ya. Kalau Sekenam karena punya tiang ada 6. Kalau punya tiang 4 sebutannya Brugak Sekempat. Dan ini adalah balai pertemuan kami, tempat mengadakan rapatnya. Dan di samping balai pertemuan kami itu rumah kepala adatnya, ketua kampungnya. Dan panggilannya kalau kepala kampung di sini Pak Kadus atau Pak Jekriya. Dan ini turun temurun. Nah, kalau kepala desa baru kami milih. Kalau kepala kampung tadi turun temurun.
Dan bangunan rumah kami ini namanya Bali Tani. Bali itu nama bangunan, kalau Tani nama pekerjaan. Karena mata pencaharian kami di sini memang bertani. Tanam padi sama kedelai. Dan habis 1 tahun lagi kalau udah panen kedelainya itu yang terakhir. Padi dulu baru kedelai, habis itu nunggu 1 tahun. Nah, itu sebabnya hasil panen di sini tidak ada untuk dijual karena penghasilan tidak nyampe sebagian buat 1 tahun hasil padi. Jadi itu menambah ekonomi, bapak di sini gembala sapi, kerbau juga buruh bangunan. Sedangkan kalau ibu atau yang gadis menenun, itu makanya kalau di sini ada gadis tidak boleh nikah dulu sebelum bisa menenun. Itu sebabnya belajar dari umur 10 tahun. Kalau yang perempuan sudah diajari sama orang tuanya. Jadi Mas ya supaya lebih jelas sekarang kita lihat rumahnya. Kenapa rumah kami di sini ngepelnya pakai kotoran sapi atau kotoran kerbau juga, tidak pakai super pel seperti rumahnya Mas di sana. Ya, kita langsung ke rumahnya dulu. Sampai video. Nyulek Mas, harus pacaran dulu, baru boleh nyulek. Kalau udah suka sama suka. Ya. Harus suka sama suka berarti. Baik, sekarang kita jelaskan ya. Jadi ini tadi rumah kami 150 rumah, tapi bentuknya sama semua. Ya mirip karena rumah orang tua yang terus menurun, tapi di sini rumah diwarisi sama anak laki-laki yang paling kecil. Dan kemudian ini depannya pun sengaja dibikin rendah ya. Nah, SOP-nya keluar masuk sudah merunduk, biar tak ucap apa-apa, udah cukup hanya dengan merunduk saja. Sedangkan kalau ini nanti rumah kami ini dari tanah ya, tanah liat sama kulit padi. Tapi sebagian udah pakai semen, tapi kalau ini sama sekali nggak pakai semen. Tanah liat sama kulit padinya itu dicampur dengan air, setelah itu baru ditempel, baru digosok pakai batu yang mukanya halus luar batunya. Tapi untuk menghilangkan debu, karena tanah itu banyak debu mas dan retak-retak juga, maka ibu di sini ngambil kotoran sapi yang baru keluar. Selain itu juga tradisi orang tua kami. Nah, kotoran sapinya itu dicampur dengan air, setelah encer baru dipel. Dan fungsinya tadi air campurannya itu yang nyerap debu-debunya. Dan sarinya pun bisa menutupi retak-retaknya itu hilang juga. Ini supaya lebih jelas tidak apa-apa ya. Dan kemudian di dalam sana cuma ada 2 kamar, 1 kamar tempat melahirkan dan 1 kamar lagi tempat tidur anak gadis. Namun rumah kami di sini tempat tidur anak gadisnya juga campur sama dapur. Jadi di dalam juga masaknya. Sedangkan kalau orang tua, ibu bapak sama anak tidur di luar sini. Nah, dan kalau ada anak laki-lakinya lagi yang sudah dewasa ya tidur di sebelah sana. Ya tidurnya. Ini mas buat kenang-kenangan juga mas berempat. Saya jelaskan dulu kenapa ini pohon ini udah lama mati, udah 10 tahun mas. Kalau umur hidupnya sih saya nggak tahu. Tapi awalnya ini dulu sebenarnya pohon nangka. Nah, tapi pas masih hidup banyak orang tua kami yang janjian atau temuan dulu di pohon ini. Itu makanya dinamakan pohon cinta. Ya ini apa buat kenang-kenangan, mau ambil gambar di tempat janjian orang tua kami dulu ya. Ambilnya di sini mas. Cocok dipilih. Jajan awet. Nah, itu dianya, itu cara bikinnya. Oh dia. Ya, dianya.
Sambal namanya Ayam taliwang. kaliwang. Terus sambelnya Sambal beberuk. sambal beberuk. Contohnya loro. Pedes karo biasa. Ayam ini sambal beberuk khasnya Lombok. Lombok. Mantap. Oke, mama sih. Mantap. Oke. Kalau ayam Indonesia. Nah, selepas dari kampung Sasak Sadi Village, kita memutuskan untuk makan siang di rumah makan Lesehat, yaitu adalah makanan salah satu yang terkenal di Pulau Lombok, yaitu ayam taliwang. Keesokan harinya, saya melanjutkan perjalanan dari Mataram ke Sembalun, salah satu destinasi wisata yang terkenal di Pulau Lombok. Sebelumnya, saya mengantarkan pulang Mas Rian dan Mas Ridwan ke pelabuhan menggunakan via laut dari Pelabuhan Lembar menuju ke Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Semoga dalam perjalanan selalu diberikan keselamatan hingga sampai di rumahnya. Amin. Jarak antara Mataram hingga ke Sembalun sekitar 90 km. Kurang lebih saya di sini menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam atau hampir 3 jam karena sempat istirahat dulu untuk sholat subuh. Saya berangkat dari jam 4 dari Mataram dan sekiranya tiba di Sembalun sekitar jam 7. Ya, kurang lebih 3 jam memakan waktu perjalanan. Akhirnya saya sampai juga di pos pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini suasana masih cukup sepi karena saya datang di pagi hari.
pagi cah. Piye kabare? Kira tuh mungkis-mungkis aku. Mau motoran saka Mataram ning masjid jamaah nggone caleg. Mangkat ke kono sekitar jam 4 sih insyaallah. Jam 4 mangkat. Terus subuhan ning dalan sak nggon-nggone. Sebenarnya mau wis tekok nggon masjid jamaah. Tapi mungkin tempatnya terlalu adoh, gak nyandak. Ya wis terus saya lanjut. Subuh ning dalan. Kau kene sekitar jam 6:30. Ki sik jam 7 paling. Ning daerah Sembalun. Tak tuliti view-ne. Mantap cah. Iki Sembalun. Terus sisi barat nek MT Rinjani. MT Rinjani. Kita apik banget pokoknya. Kira rada awan, rada awan apik neh kayaknya. Mungkin pas rengenge. Tapi mau rada mendung, kurang apik. Tapi wis sama ini wis luar biasa apik banget lah pokoknya. Fuad SMX. Kapan ning Rinjani kowe? Lho Sembalun. Ayo segera merapat Fuad. Aja kerja ae. Sing sugih PT-mu aja. Kerja ae. Minimal healing. Yo, ora cetoy. Perjalanan yo. Kingko rencana ning Pink Beach ben ora kawanen merga dina Jumat. Dadi rada buru-buru. Oke ya. Dadi view-ne. Ki Gunung Rinjani. View Sembalun. Perbukitan. Lokasi ning Bukit Selong. Rene langsung jujuki Bukit Selong wae. Kok kene ben apik ki jam saran lo ya. Saranku teko kene jam 6:30 lah waktu Indonesia Tengah. Teko kene insyaallah view-ne jan nyeni apik banget. Ki aku rene rada kawanan. Soalnya kok Mataram jam 4. Sedangkan waktu Mataram ning Sembalun sekitar 2 jam. Dalannya full alas mau. Rada wedi sih. Dewean soalnya. Oke, perjalanan balik mudun. Mulai arah utara. Ya utara. Jupuk Pink Beach insyaallah. Sekitar 90 kilo jaraknya. Mumpung sini kene, soalnya hari terakhir. Insyaallah Jumat malam kau balik. Soalnya Mas dijemput Mas Jojo. Ben lah tiket gratis. Lumayan tiket gratis. Siwon Mas Faiz. Stiker lagi tiket. Mantap. Yo, view-nya kayak gini kalau dah mau orang bikin bed.
Yap, akhirnya sampai juga di Tugu Selamat Datang Taman Nasional Pusuk Sembalun. Akhirnya finish juga. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 5 hari dari Jawa Timur hingga ke Sembalun. Setelah berfoto-foto, saya melanjutkan perjalanan dari Sembalun hingga ke Pink Beach. Jaraknya sekitar 83 km. Saya memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Dan seperti inilah suasananya. Masih asri dan relatif sepi karena Pink Beach belum begitu terkenal. Jadi sedikit wisatawan yang datang untuk melihat keindahannya. Salah jalan. Permisi Bapak, mau tanya kalau arah ke pantai Pink Beach mana Pak ya? Sini Pak? Ini. Oh sini? Ya, nanti tinggal lurus saja ya? Terus lurus. Ya, ya, makasih, mari Pak. Lurus lah, di jalannya mulai. Welcome to Pink Beach. Siang lur, iki posisi neng Pink Beach paling ujung timur Lombok, ujung timur Lombok. Santai deh. Nice. Oke. Mantap loh. Ya gak percaya. Pasar pink. Kok aneh pink-pinknya? Keren. Ayo cah, nang ya dekan trennya cah. Keren. Itu juga. Kayak karo nek wong beli wong loro mau barengan. Tak jak bareng. Dene ra ro, aku ra ro. Padha bareng.
saka Switzerland, Michael and Robin. Mantap banget. Gratis hari ini nih. Mending rene nek ning Lombok. Recommended langsung. Tempatnya jos. Pink Beach, welcome to Pink Beach Lombok. The best. Ini pantai paling bagus yang pernah saya kunjungi. Keren. Yeah. Terlalu dalam. Dalam lebih keren. Oke ya, WC. Sementara WC balik, ini mau Jumatan, acara waktu Jumat, bukan ora ke Canda. Harus balik ke Mataram. Jumatannya neng Mataram aku. WC ya, oke, soon. See you. Terima kasih. Antara Pink Beach hingga ke Mataram sekitar 70 km dan memerlukan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Setelah malam hari, akhirnya saya berpamitan dengan Caleg. Alhamdulillah jazakallahu khairan karena sudah direpotkan. Hati-hati ya. Buat sangu. Enggak usah mas. Enggak apa-apa buat bensin jalan. Aduh, wah lewat ya. Jasa orang ya mas. Iya amin mas. Oke, Cak. Assalamualaikum. Bertemu Mas Torik. Dan di sini saya dijemput Mas Torik dan akan diantar menuju ke pelabuhan bersama anak-anak KM HGL Capture Lombok.